Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya adalah dari Gunung Halu, javahalucoffee.id. Ini ngabisin tinggal mungkin sekali atau dua kali seduhan lagi ya habis. Tapi jangan takut, jatah kopi saya masih banyak. Aduh. Kita bahas soal non teknis lagi ya. Nanti ada bahasan teknis lagi, tapi ini non teknis lagi. Jadi kita bahas, judulnya adalah the hardest part is to say no. Ya. Jadi ada yang paling susah adalah mengatakan tidak. Nah itu tidak terhadap apa? Tidak terhadap tawaran. Tawaran macam-macam tuh. Kalau bagi saya yang paling susah adalah dan bagi banyak orang juga adalah saying no to, menyatakan tidak untuk tawaran jabatan. Bagi saya ini sebetulnya so far ya sampai saat ini tuh agak mudah juga ya. Karena saya tahu yang saya mau dan saya tahu yang tidak saya mau. I know what I want and I want what I know. Itu mah lagu Genesis ya, beda ini ya. Jadi ceritanya gini, saya tahu bahwa saya tidak suka hal-hal yang administratif. Jadi kalau saya dikasih kerjaan, jabatan administratif, pangkatnya tinggi, gajinya tinggi, nggak mau saya. Karena saya nggak suka. Itu saya jadi tertekan ya. Satu itu, jadi saya nggak suka yang itu. Dua, karena nggak suka, jadi mungkin saya tidak capable juga. Saya tidak bagus ya dalam mengerjakan itu. Ada orang lain yang lebih bagus dari hal administrasi. Kalau dari hal leadership oke lah, bolehlah saya berani ya. Tapi kalau dalam hal itu saya tahu nggak suka dan saya mungkin nggak capable, sehingga akhirnya menjadi jelek bagi semua orang gitu. Jadi saya ditawarin banyak. Memang Pak Budi pernah ditawarin macam, banyak lah. Mulai dari yang jabatan yang ketua lab segala macam ya. Apalagi dekan, rektor, dirjen, menteri, badan, ya, komisaris, BUMN gede gitu. Ya pernah sih, semuanya pernah. Yang benar Pak, iya benar pernah. Sebagian besar tuh ya yang saya tolak itu karena sebagai tambahan lagi nih, sebagian besar itu di Jakarta lagi. Saya nggak suka Jakarta, tinggal di Jakarta. Nggak tahu kenapa ya, mungkin kota yang terlalu besar, terlalu itu ya berpacu kencang ya, nggak cocok dengan saya yang agak ini temponya agak rendah, tapi cepet juga sih. Nah Bandung itu just about right bagi saya, temponya tidak lambat ya, oke, kecepatannya tapi tidak terlalu cepat sekali sebagaimana halnya Jakarta, atau mungkin malah juga sama ya Singapura, Jepang juga mungkin ya sama, Tokyo mungkin juga sama ya, Hong Kong itu mungkin sama ya, temponya kencang itu. Jadi begitulah. Dulu ada yang menawari saya menjadi komisaris dari sebuah BUMN besar yang hebat gitu. Tapi saya tahu yang nawarinnya itu dari partai politik. Saya jelas-jelas enggak itu. Jadi suruh masukin CV, enggak saya masukin. Saya bilang iya tapi enggak saya masukin. Kenapa ya? Saya tahu bahwa nanti saya mungkin takutnya ya dijadikan sapi perah gitu ya, jadi partai politik. Tidak perlu disebutkan partai politiknya yang mana gitu ya. Wah itu kan tidak semua partai politik seperti itu, mungkin ya. Tapi bagi saya ikut menjadi bagian dari partai politik ya, yang artinya politik praktis itu bagi saya adalah sesuatu yang saya tidak suka. Saya harus tahu politik tetapi tidak suka menjadi bagian dari politik praktis ya. Karena latar belakang saya pendidikan ya, saya di kampus dari dulu, kampus tuh alirannya kayak gitu. Bagi saya ya, tentu saja orang lain bisa berpendapat lain. Bagi saya begitu. Jadi saya tidak terlalu suka ya yang gitu ya. Jadi saya nggak tertarik. Ada lagi apa lagi ya? Sebetulnya saat ini pun saya lagi diminta menjadi salah satu penasehat ya atau apapun ya, dan namanya jadi perusahaan besar juga di Indonesia. Dia BUMN juga atau enggak ya? Saya nggak tahu ya. Cuma saya mau menolak juga ya, karena lagi-lagi ada conflict of interest dari saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mana nanti kalau saya menjadi bagian itu nggak ini ya, nggak elok lah ya, gitu. Ada lagi yang nawarin di partai politik waktu itu sebagai juru kampanyenya. Apalagi Mas, nggak mau saya. Nggak mau ya Mas Bro, nggak tertarik gitu ya. Apalagi, tapi ada kalanya saya menjadi apa ya, kepala atau ketua
atau apapun namanya dari sesuatu institusi karena satu dan lain hal, bukan karena saya pengennya tetapi saya harus terpaksa. Contoh tuh kayak saya mengurusin nama domain dulu atau ID cert ya, itu karena ya nggak ada yang ngurusin ya, jadi terpaksa. Sama juga ya ada beberapa kejadian yang terpaksa saya menjadi sebuah kepala tuh karena orang-orang yang kredibelnya itu sebetulnya tidak disetujui oleh atasannya segala macam ya, sehingga terpaksalah saya menjalankannya. Tapi sebetulnya saya menjalankan itu on behalf ya dari teman-teman sekalian ini supaya mereka bisa lancar inovasi-inovasinya ya, itu maju ke depan gitu. Jadi saya dijadikan bumper dari beberapa teman untuk bagian-bagian macam-macam lah dari organisasi-organisasi juga. Tapi lagi-lagi ya saying no itu yang berat gitu. Pak, tapi nggak pengen dapat duitnya. Ya pengen sih, tapi nggak cara gitu dong. Jangan gitu dong caranya. Rezeki itu udah ada yang ngatur gitu ya. Jadi nanti kalau saya yang kayak gitu malah jadi sakit, stres. Waduh, nggak ini ya. Ya nggak. Udah mendingan nggak ya. Yang ini mudah-mudah saja. Bukan berarti orang yang melakukannya itu salah. Nggak, ini hanya cara saya aja. Ya, this is my way of doing things. Ini adalah lifestyle yang saya anut begitu. Sehingga saya lebih senang menjadi orang merdeka yang bisa menentukan jalan hidup saya. Ya kalau Pak Budi maunya apa sih? Saya pengen jadi entrepreneur yang bagus ya, yang luar biasa sukses ya. Some kind lah mungkin kayak kayak Steve Jobs lah, some kind of Bill Gates, Elon Musk, Jack Ma, ya seperti itu ya, yang sukses lah. Menurut saya itu jadi bagian yang oke. Tentu saja saya tahu ya, saya bacain bukunya mereka ada pro dan kontranya juga dalam kehidupan mereka, cara mereka ambil keputusan yang mungkin berbeda dengan saya dan mungkin saya juga tidak capable, boleh jadi juga. Tapi itulah yang saya inginkan gitu. Dan saya ingin tetap menjadi Budi Rajo yang punya kehidupan lain-lain ya di luar itu juga, punya kehidupan di bidang di dunia kesehatan, musik, masyarakatan dan seterusnya gitu. Jadi memang susah. Nih saya juga mau nolak ya, itu saya pusing 7 keliling nih udah. Kalau menerima sih gampang ya, kalau nolak itu jadi nanti saya merasa yang ditolak ini juga nanti bilang, so amat sih kamu menolak ya, emang lu siapa ya, emang kamu hebat apa kok menolak jabatan ini gitu, yang banyak orang ngincar gitu. Ya bukan itu ya, that's not my passion. Jadi kalau misalnya dulu kita punya cita-cita menjadi pelukis, penyair, apapun ya gitu, terus ditawarin untuk kerja menjadi tentara, polisi, ya enggak, karena beda ya ininya. Sebaliknya juga kalau saya bercita-cita ingin menjadi polisi, ditawarin jabatan untuk menjadi direktur museum, ya enggak juga, ya beda ya, passionnya beda ya. Bukan satu lebih baik dari lain, enggak, itu beda gitu. Jadi kalau saya mau pergi ke Singapura gitu ya misalnya, ditawarin pergi ke Australia, wah lebih asik tuh. Iya, tapi kan saya maunya pergi ke sana gitu ya. Arahnya rada ke barat, ini malah ke timur, beda ya. Atau saya mau pergi ke London, ditawarin pergi ke New York. Iya, dua-duanya asik ya, tapi saya lagi pengen pergi ke London misalnya gitu ya. Jadi gitu. Ya harus belajar ya, makanya harus belajar saying no, karena iming-imingnya luar biasa. Misalnya kita ingin bercita-cita begitu, ada ini distractionnya tadi ya, belok gitu. Beloknya itu dan biasanya disertai dengan selain jabatan ya, fame and fortune, kepopuleran dan ya duit tentu saja. Ya bukannya kita nggak butuh duit ya, bukan ya, tapi ya begitulah ya. Agak susah menjelaskannya gitu ya. Jadi fame and fortune, I'm not looking for that gitu. Bukan yang nggak terkenal juga, bukan juga ya, saya nggak pengen terkenal gitu. Tapi kan orang-orang nggak kenal Pak Budi bagus. Jadi saya bisa santai-santai ya, nggak perlu harus tiap hari ada orang iya gitu ya. Itu dikaitkan lagi dengan, tapi saya lagi mikir ya gimana cara belajarnya, karena ada orang-orang yang bilang, Pak kalau saya pengen seperti itu juga cara belajarnya gimana. Biasanya sih selalu mulai dari yang kecil dulu, starting from small. Tapi mulai startingnya tuh dari mana? Saya juga nggak tahu mulai startingnya dari mana. Sehingga sekarang saya punya keberanian untuk mengatakan tidak gitu. Masalahnya tidak semua orang punya keberanian menyatakan tidak tadi ya. Situasi, lingkungan,
kebutuhan, mungkin tidak bisa, banyak yang tidak bisa mengatakan tidak. Jadi bukan karena mau sombongan aja, atau bukan karena menyerahnya ya, tapi nggak bisa mengatakan tidak ya, bukan karena terpancing, tapi seringkali juga nggak bisa tidak gitu ya. Begitulah ya. Jadi ini sekedar catatan saja gitu. Jadi kalau ada orang-orang, Pak Budi pengen tenar, pengen dapat uang gede, enggak sih, beda ya. Gitu. Ada, oh iya, waktu itu ada juga jadi ketua sebuah badan juga diminta waktu itu ya. Ada 2 ya, saya ikut membangun 2 badan besar di Indonesia, dipanggil ke seknek ya, dipanggil kemana-mana untuk mbak ini pandangan saya bentuknya harusnya seperti gini-gini. Nah, Pak Budi ngelit itu aja yang nggak mau. Saya hanya memberikan kontribusi pemikiran, tetapi untuk memimpin badan tersebut mungkin tidak pada tempatnya karena saya punya kesibukan yang lain ya. Saya sudah punya komitmen di tempat lain, gitu sih. Dan alasan saya valid itu, gitu ya. Semoga sehat-sehat semuanya dan bisa berkarya untuk bangsa, negara, masyarakat, humanity, umat manusia seluruh dunia ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau punya anak